Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa dengan saya di Faris RM YouTube Publishing Channel, yang dalam episode mampir, saya mampir di satu manufaktur percurutuan, cerutu khas Indonesia khususnya dari Jember. Kami berada di pabrik pengolahan daun yang telah diseleksi di Bin Sigar, Jember. Bin Sigar ini merupakan produk yang sudah diekspor, sudah dikenal, dan saya sendiri sudah merasakannya. Sungguh nikmat Bin Sigar ini, dan dengan berbagai kelas tentunya. Saya mencari kecocokan di beberapa produknya dan saya sudah mencobanya. Luar biasa. Tembakau itu warna dasar itu adalah kuning, merah, dan hijau. Warna dasar. Dalam kuning itu ada di bawah, identifikasinya ada kuning muda, kuning tua, merah muda, merah agak muda, merah normal, merah tua, merah kehijauan. Ini dasarnya. Jadi mereka membuat sebuah memilah warna-warna. Bu, dasar warna apa Bu ini Bu? Dari mentah. Dari warna kuning. Warna kuning. Dari warna kuning dibagi warna apa Bu dari sana Bu? M. M itu merah tua. M merah tua ini. Terus itu? Biru putih, biru tua, Biru muda. itu warna apa namanya? Hijau. Ya. Biru itu bahasa Madura hijau. Ibu-ibu ini pakai hati. Mereka bayangkan dari warna yang sama dibagi menjadi beberapa warna yang lain, yang lebih detail, hanya untuk supaya, dan itu mereka konsisten. Satu hari bisa sampai 19 kilo. Satu gini 10 gini, ini 1 kilo. Ini seniman tembakau benar kalau ini. Ya. Seniman tembakau. Dimulai dari benih kami dari Kuba, dari Nicaragua. Saya ambil memang karena benih kita di sana. Sumatera kita ada di Meksiko, Brasil, namanya Brasil Sumatera. Nah, benih-benih ini kami pakai floating system. Satu-satunya di Indonesia yang untuk perusahaan cerutu yang menanam sampai dari akhir kami, dan pakai floating system. Kemudian kita pakai paranet untuk wrappernya, sehingga semua area dipakai paranet seperti ini. Ditanam pakai manusia satu hektar sekitar 20-40. Pakai tenaga manusia sebagian, pakai traktor sebagian. Tapi untuk proses namanya bulut ini harus pakai tenaga manusia. Satu persatu diikat ke kawat. 1 hektar 20.000 tanaman diikat satu persatu supaya tidak roboh, supaya kualitasnya tinggi. Kemudian dipanen pada usia 55 berdasarkan sebuah alat. Alat itu menunjukkan kematangan daun. Diangkat di gudang ini sampai 22 hari. Kemudian difermentasi awal 2 bulan. Habis itu kalau sudah masuk ke filler, difermentasi 2 tahun. Ini sortasi yang sebelah itu. Kemudian dibuat oleh. Kita tinggal nikmatin aja, setengah mati. Jadi total untuk sigar, kalau Indonesia, produksi sigar Indonesia rata-rata 2 tahun. Mulai dari awal sampai akhir. Tapi untuk luar negeri sampai 4 tahun baru kita bisa ekspor. Dari benih. 4 tahun. Kenapa menggunakan benih Kuba? Karena kita ini Jember terkenal dengan besuki naus. Besuki naus adalah besuk tanaman dari zaman Belanda dulu. Kekuatan besuki naus itu adalah pada dia membawa rasa dari tembakau lain untuk menjadi menguat. Jadi kayak amplifiernya gitu. Nah, teman-teman seluruh pabrikan di Indonesia itu menggunakan besuki naus. Saya tidak mau tabrakan. Bin Sigar adalah milik Indonesia. Saya tidak mau bertarung dengan pabrikan lain. Kami menggunakan benih yang lain, yaitu benih Kuba yang aklimatasinya di sini. Nah, kami fokusnya pada Cuban Cigar Taste. Jadi ini cigar ini ada 4. Cuban, American, yaitu Nicaragua, Honduras di satu grup, European sama
fancy cigar. Oke. Nah, 4 rasa ini sekarang yang terkuat rasa adalah American. Nah, Cuban ini akan mulai tergerus karena harganya mahal. Nah, Cuban ini butuh teman. Nah, kami salah satu temannya. Oh, jadi bisa bertahan. Bisa bertahan sebagai Cuban taste cigar. Cuban taste. Oke. Seperti yang sahabat-sahabat lihat semua, pekerjaannya adalah mbak-mbak semua, wanita. Mengapa wanita? Pertanyaan yang menarik. Karena wanita tidak ada yang buta warna. Nanti dalam ngobrol-ngobrol saya akan bertanya gitu, gimana mbak-mbak ini bisa melihat daun-daun yang dalam penglihatan saya sih sewarna gitu ya. Tapi mereka bisa melihat ada yang merah, ya, ada yang kuning, ada yang kehijauan, biru kehijauan dan sebagainya. Mbak, saya cuma ingin tanya ya, dari tadi saya lihat milih daun terus milih daun. Iya. Tahu dari mana Mbak? Bahwa yang itu mesti ke sini. Di sini, Pak. Enggak, maksudnya yang dilihat apanya? Warnanya. Kok di saya kok sama aja warnanya ya? Nggak sama ya? Tidak. Terus apa lagi selain warna? Kualitas, Pak. Kualitas ya? Iya. Kualitas itu maksudnya Cacatnya. Mas Faris ya, Mbak. Ngadep ke sana. iya yang apa Pak? Apa? Cacatnya, Pak. Hah? Ini cacat. Oh cacat-cacatnya. Cacatnya Oke. ke samping, Pak. Yang di depan yang bagus. Kalau ada cacatnya yang dibuang ke samping. Oh gitu. Oke. 8 jam ya? Hanya menyeleksi ini aja. Iya. Oke. Menarik sekali. Ya, sahabat semua bisa dengar sendiri tadi Mbak menceritakan bahwa coba lihat ya, walaupun kameranya iPhone, aku rasa tetap nggak bisa kelihatan warna bedanya. Tapi mata si Mbak yang ahli ini yang Mbak udah berapa tahun Mbak bekerja di sini? 10 tahun. 10 tahun, luar biasa. Mbak-mbak ini sudah membuktikan keahlian mereka, kepiawaian mereka, dan kekuatan mereka sebagai satu kekuatan produksi bangsa kita tercinta yang dikenal di luar negeri dan di dunia sebagai salah satu produk terbaik, terutama perjuangan Mas Febri dengan Bin Cigar di Jember. Yuk kita tinjau lagi fasilitas yang lain. Ini adalah plantationnya ya, di mana bibit tembakau tersebut ditanam. Yang menarik saya dengar, dalam proses pertumbuhan tanaman ini mereka mengeluarkan bunyi, ya, bunyi derik, sehingga bisa dibayangkan kalau malam tuh bunyinya kan ramai dan bersih sekali tuh. Ini sangat menarik sekali ya. Ini hanya sebagian kecil plantation yang ada di sini yang sedang digarap di sini gitu. Pengumpulan awal dari produk yang baru dipungut dari warnanya hijau ya, seperti seperti biasanya ini coklat ya. Jadi ini berbagai macam ya. Ini yang ada di sini aja. Tapi bisa dilihat lagi-lagi tetap pekerjaannya wanita, sebab wanita tidak buta warna. Tidak seperti Adi Darmawan, pemain bass saya, yang melihatnya cuma hitam dan putih doang. Masih baunya masih Oh iya. masih fresh sekali kok. Tadi kan beda Pak. Nanti kita harus hijau, namanya ini MT, menjelang tua. Kalau menjelang tua ini biasanya kalau kita berhasil menjelang tua, kalau kita terlalu muda, tembakau akan membentuk suatu kayak kaca, namanya glassy. Kalau menjelang tua itu bagus, jadi rata banget seperti coklat tadi. Kalau tua itu akan membentuk merah. Nah itu sebabnya ada alatnya sendiri, ada alat meter sendiri yang memang mengeset di lapangan. Sekarang kamu cuma boleh 2 lembar. Sekarang kamu boleh 3 lembar. Atau hari ini kamu libur. Dalam arti kata mengukur kelembabannya. Mengukur ketuaan daun. Ketuaan daun. Itu satu persatu. 20.000 tanaman per hektar di random itu harus diukur. Randomnya sekitar per hektar, per serinya kali 6, 10 kali 6, 60 hitungan per hari untuk mendapatkan kelas daun yang rata coklat. Nah, ini setelah bentuknya awalnya seperti ini, hasilnya seperti ini.
setelah fermentasi. Jadi ini berapa lama? Ini menjadi ini sekitar 3-4 bulan dulu. Tapi ini tidak membentuk rasa. Kalau membentuk rasa 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Sungguh proses yang lama ya. Udah memang. Sungguh proses yang lama sahabat. Ya. Saya aja nunggu anak gak selama itu. Ya, tapi membuat sebuah lagu saya rasa ini nggak ada artinya. Iya, Betul kan? Kalau lagu kan lebih rigid lagi. Iya, memang. Tapi makanya sebetulnya sama aja ya dalam setiap proses kehidupan sebetulnya untuk menghasilkan sesuatu yang bagus tidak akan pernah bisa instan gitu. Betul. Ya, saya pun juga kalau bikin lagu 3 tahun kayak Naked Romance album saya yang terakhir ini udah berapa? 4 tahun belum keluar. Dan baru 60%. Baru 60%. Jadi ya sama. Kita hanya beda bentuknya. Ya, medianya. Tapi seninya sama. Menarik ya sahabat, saya terus terang baru tahu bahwa cerutu yang kita nikmati atau yang dinikmati oleh penikmat cerutu dunia itu tidaklah mudah gitu ya, perlu waktu tahunan. Proses yang panjang, berhati-hati, penuh keahlian dari mbak ini, penuh pengalaman, ya penuh dedikasi yang tinggi ya. Jadi ternyata luar biasa sekali. Saya kagum dan saya sangat setuju sekali dengan judulnya Sortasi. Yang dicari adalah keseragaman dan sepertemanan. Itu bisa dipakai juga tuh buat musik. Kalau nyari members harus begitu. Oh siap. Kita lanjut ke gudang selanjutnya. Ini dia nih Bin. Jadi ini khusus untuk cerutu premium. Packaging. Bukan. Mulai prosesnya, membuat sigarnya sampai dengan packagingnya selesai. Tapi setelah saya jelaskan satu persatu prosesnya. Oke. Ayo disapa ini. Oke. Dari gudang yang tadi itu ada mic-nya. Dari gudang yang tadi itu yang tembakau wrapper itu di-flatkan di gudang di sebelah sana tadi ada. Untuk sebagai filler masuk ke gudang yang lain, habis itu ini persiapan untuk 3 hari makanan. 3 hari makanan. Dari filler ini disortasi dulu fillernya. Terus ini masing-masing mempunyai rasa. Ini rasa sendiri. Rasa itu dapat dari mana? Dari fermentasi tembakau yang besarnya atau tekanannya berapa bar atau suhunya berapa lama. Jadi fermentasi filler itu dibagi suhu, kemudian waktu, itu ada membentuk satu filler. Nah, untuk membuat sebuah sigar adalah pertama rasa ini dikumpulkan sama dia, diikat menjadi sebuah gulungan tembakau. Dari gulungan tembakau yang jelek seperti ini, kemudian masuk ke mesin press. Ini orang Indonesia bilang, oh gampang bikin sigar. Memang, kalau proses ini gampang. Ini dari ini menjadi mesin press. Di press begini jadi yang besar begini menjadi yang kecil. Nah, di press. Setelah di press, lalu di wrapping. Masing-masing orang ini dikasih kapasitas membuat batang itu bisa mencapai 200 batang per hari. Di mana itu adalah sama dengan di kubah. Ini setelah jadi cerutu hasilnya minimal 6 bulan. Setelah jadi yang di rolling tadi baru bisa diset lagi. Wah, perjalanannya ya lumayan. Kalau 6 bulan itu nanti turun dan rasanya itu minta gitu. Enak kok. Karena tidurnya nggak bareng. Fillernya harus tidur bareng karena mereka membentuk fermentasi bersama karena diikat bersama. Itu membentuk fermentasi sendiri.
selama 6 bulan minimal. Yang kami ekspor ini biasanya setahun 2 tahun baru bisa lepas lagi. Jadi total 4 tahunan baru bisa menjadi uang kalau ekspor. Kami tidak mengklaim produk kami terbaik, tapi kami mengklaim bahwa ini cerutu Indonesia. Indonesia. Kita lihat di pabrikan semua bendera merah putih. Karena kami memang Indonesia. Kenapa cerutu itu kadang-kadang kalau dimulai start dari awal itu rasanya tidak maksimal, artinya rasanya biasa aja, tapi makin ke belakang makin jadi, makin segini makin enak karena perjalanan rasanya dari long filler. Kalau medium filler itu rasanya biasanya stabil, apalagi soft filler itu rasanya sudah sangat stabil dari depan ke belakang. Makanya cerutu yang mahal adalah cerutu yang dibuat medium filler atau long filler, dan paling mahal adalah long filler. Sahabat, boleh dibilang ini adalah babak akhir dari proses Bin Sigar memproduksi cerutu-cerutu berkualitas yang bukan hanya dikenal oleh kita saja di Indonesia, tapi juga diekspor ke seluruh dunia. Pada akhirnya dia menjadi produk-produk seperti ini, berbagai macam ukuran, aneka, ya, ada yang dipesan langsung juga oleh pemesan untuk komposisi, isi dan rasa dan kuantitas dan kualitas. Tapi yang paling penting, ini yang sahabat-sahabat lihat di sini, ini belum bisa ditarik, bos, belum bisa dihisap, ya. Mesti nunggu 3-4 tahun lagi baru bisa dihisap. jadi artinya kalau Anda menjadi penghisap cerutu yang sejati, penghisap cerutu yang yang kawakan gitulah ya, yang tahu betul rasa cerutu seperti apa yang Anda inginkan, menunggu 3-4 tahun lagi bukanlah hal yang perlu disesalkan gitu. Malah bersabar menunggu untuk kualitas yang lebih baik. Tentu saja Bin Sigar, Tobacco and Cigar Producer di Jember akan menjamin hal itu. Saya Faris Arem untuk Faris Arem YouTube Publishing Channel. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.